Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-17 dalam doa dan puasa. Judul renungan kita hari ini adalah Gideon dan Sangkakala. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai yang ke-8. Peran sangkakala adalah tanda atau sinyal menjadi suara yang dihasilkan atau bunyi yang diarahkan kepada musuh. Dan akhirnya musuh menjadi kocar-kacir, saling membunuh, dan menjadi kemenangan bagi Gideon dan bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim 7 ayat 18. Apakah bunyi sangkakala tersebut adalah bentuk irama atau hanya sekedar bunyi saja? Tidak ada keterangan yang menjelaskan terperinci akan hal itu. Tetapi suara yang ditiup dari sangkakala dan dengan semangat yang penuh keberanian serta harapan dan penuh dengan iman akan menghasilkan suara kegaduhan di pihak musuh dan kemenangan bagi Gideon dan pasukannya. Strategi yang brilian dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi dia sebuah ketaatan lebih penting daripada jumlah pasukan. Jadi alat tiup sederhana yakni sangkakala menghasilkan kuasa dan menakutkan musuh dan sekaligus memberi semangat kemenangan bagi Gideon dan pasukannya. Sangkakala menjadi musik full power, bukan irama dan suaranya yang menggetarkan, tetapi Tuhanlah yang berkarya di sana. Artinya, bunyi dan suara yang dihasilkan dari alat musik yang sederhana ini dapat mempengaruhi orang yang mendengarnya. Bila hasil suara atau musik dijadikan tempat pada sasaran, pasti orang yang mendengarnya bereaksi dan meresponnya, entah merasa sedih, tertawa, atau sebagainya. Karena bunyi suara itu bukan hanya sampai kepada pendengar saja, tetapi juga sampai ke hati. Inilah kekuatan bunyi atau irama yang dihasilkan sehingga ada reaksi emosi yang terpancar dari pendengar dan peniup sangkakala itu sendiri. Apa relevansinya dengan pelayanan dan penyembahan kita? Yang pertama, yakinlah bahwa pujian dan penyembahan kita berdampak pada orang di sekitar kita. Yang kedua, yakinlah bahwa dalam pujian dan penyembahan engkau sedang membawa umat Tuhan kepada suasana atau atmosfernya ilahi di dalamnya. Yang ketiga, yakinlah ada kuasa dan mujizat dalam pujian dan penyembahan. Kesimpulan dari renungan kita, saudara-saudara yang terkasih, tentunya dalam setiap ibadah kita menggunakan alat musik. Diharapkan baik tim pemuji dan pemusik yang digunakan dalam ibadah dapat membawa hadirat Allah yang membuat orang-orang yang hadir merasakan sukacita surga. Pokok doa kita yang pertama, berdoa agar pemusik dan tim pemuji dapat membawa sukacita surga dalam ibadah. Yang kedua, berdoa agar tim pemuji dan pemusik ada harmonisasi dan kesatuan dalam pelayanan. Yang ketiga, berdoa agar orang-orang yang hadir dalam ibadah merasakan sukacita surga. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.